Hai, salah satu resolusi tahun baru saya adalah berolahraga rutin dan membangun otot. Tapi jujur saja, saya masih jarang ke pusat kebugaran. Namun, saat ke sana, saya berlatih sangat keras, tapi masih tidak ada hasil. Kenapa ya? Saya berkonsultasi ke pelatih fitness profesional, dan dia memberi saya 3 pertanyaan. Apa latihanmu tidak teratur? Apa kamu melatih 2 atau lebih banyak kelompok otot dalam sehari? Apa kamu memakai mesin-mesin tertentu cuma karena sedang kosong? Bagaimana dia bisa tahu saya melakukan ketiga hal tadi? Banyak orang, terutama pemula, agak salah paham tentang apa itu kelompok otot dan kenapa latihan seluruh tubuh tak selalu merupakan solusi terbaik. Ada 6 kelompok otot utama yang bisa kamu latih: dada, punggung, lengan, bahu, kaki, dan betis. Semuanya harus dilatih dengan proporsional. Jadi, kamu tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit melatih salah satunya saja. Dan karena tubuhmu adalah sistem yang rumit, beberapa bagian yang tampaknya tidak berhubungan sebenarnya justru terhubung. Otot yang lebih besar bergantung pada otot yang lebih kecil. Saat melakukan pengencangan dada, bukan cuma pektoral atau otot dada yang dilatih, tapi juga bahu dan trisep. Begitu juga dengan gerakan lainnya, sehingga kamu perlu mengombinasikannya dengan baik. Nah, pelatih saya mengatakan, agar otot bertambah besar lebih cepat, kamu harus mengingat 3 kombinasi ideal berdasarkan jenis gerakan otot. Saat otot-otot sudah dikelompokkan dengan benar, kamu tidak akan melewatkan titik-titik lemah dan bisa menyebarkan kekuatan serta rentang gerak secara merata. Jadi, opsi idealnya adalah pemisahan 3 hari. Hari pertama, latihlah dada, bahu, dan trisep. Kelompok ini juga disebut otot dorong, karena semuanya berkontraksi saat kamu mendorong sesuatu menjauh dari tubuh. Otot utama dalam kombinasi ini adalah dada, bahu, dan pektoral. Sementara otot kecilnya adalah trisep. Jadi, apapun latihan otot dada yang kamu pilih, trisepmu juga akan ikut terlatih. Karena otot-otot ini terhubung, sebaiknya kamu melatihnya di hari yang sama. Kamu bisa mencoba shoulder dan chest press, dan latihan dip untuk dada, overhead press, dan reverse, serta close grip bench press atau cable crossover untuk tricep. Push up standar juga lumayan ampuh. Gerakan ini bisa membantumu mendapatkan postur lebih baik dan lebih kuat menyeluruh. Agar lebih efektif, lakukan rutinitas hari pertama 2 kali seminggu. Jadi, kalau hari pertamamu ada di hari Senin, kamu bisa mengulanginya di hari Kamis atau Jumat. Di hari kedua, latihlah punggung dan bisep. Kelompok ini adalah kebalikan otot dorong, karena semuanya berkontraksi saat kamu menarik berat badan mendekat ke tubuh dan merenggang saat berat bergerak menjauh. Sebaiknya, latihlah otot-otot ini bersamaan karena ukuran bisep lebih kecil dan menopang otot punggung yang lebih besar. Latihan pull down adalah yang paling cocok. Angkat barbel, overhead bicep curl, dan cable pulley akan sempurna. Semua latihan ini efektif dan aman. Hasilnya pasti sepadan. Punggungmu terlatih dan otot bisepmu berkontraksi untuk membantu gerakan siku, dan itulah yang kamu butuhkan. Dalam angkat barbel, peningkatan latihannya mudah, cukup dengan menambah berat ekstra. Kamu juga bisa mencoba latihan beban seperti deadlift di hari kedua. Deadlift membantu membakar lemak, membentuk postur lebih baik, menguatkan punggung dan menstabilkan otot inti, serta meningkatkan kadar hormon. Tenang, kamu tidak akan emosional seperti anak kecil. Hormon ini membantu menghasilkan testosteron ekstra dan hormon pertumbuhan sehingga ototmu akan terbentuk lebih cepat. Sama halnya dengan hari latihan dada. Kamu sebaiknya mengulangi rangkaian ini 2 kali seminggu jika ingin berotot lebih cepat. Hari ketiga sangat tepat untuk melatih hamstring, betis, dan bokong. Dengan kata lain, ini hari latihan kaki. Semua otot yang tadi saya sebut ada di belakang kakimu. Kamu tidak akan bisa menggerakkan pinggul dan lutut tanpa otot-otot ini. Hamstring membantu melenturkan sendi lutut saat berjongkok. Betis mengarahkan jari kaki dan mengangkat tumit. Sementara bokong menopang hamstring dan bicep. Kalau menurutmu kelompok ini masih tidak penting, bayangkanlah
berbeda. Jika kamu terlalu banyak melatih tubuh bagian atas tanpa memperhatikan kaki, hasilnya akan tampak, ya, sangat tidak proporsional. Tubuhmu berotot besar, tapi kakimu kurus. Mari hindari itu. Jadi, mulailah dengan leg press untuk pemanasan. Gerakan ini membuat paha depan bergerak serta memperkuat bokong dan hamstring. Kamu juga bisa melakukan leg curl untuk melatih hamstring. Dengan melatih kelompok otot ini, keseimbangan, stamina, dan kekuatan tubuhmu meningkat. Makin kuat tubuh, makin banyak latihan yang bisa kamu lakukan untuk membentuk otot lebih besar. Jangan lupa latih betismu juga. Banyak orang melewatkannya, tapi nyatanya, betis yang lebih kuat meningkatkan kinerja seluruh tubuh bagian bawah. Jadi, dengan latihan betis, kamu lebih siap melakukan squat dan deadlift, dua latihan kaki yang bagus. Sekali lagi, agar lebih efektif, ulangi hari latihan kaki 2 kali dalam seminggu. Nah, kini saya sudah paham otot mana yang harus dilatih bersamaan dan alasannya. Tapi saya penasaran, apa urutannya sudah saklek atau masih bisa diubah semau saya? Pelatih bilang, kita boleh bereksperimen. Kamu bisa memulai rangkaian dengan hari kaki, lalu latihan punggung dan bisep, lalu diakhiri dengan latihan dada, bahu, dan trisep. Yang penting, berikan dirimu waktu istirahat 1 hari saat ketiga rangkaiannya sudah selesai. Bahkan, kamu bisa menyelipkan hari istirahat di antara hari latihan. Hari latihanmu memang tidak terulang 2 kali seminggu, tapi istirahat tetap masih banyak gunanya. Lantas, apa gunanya menyelipkan hari istirahat? Sebenarnya, istirahat adalah bagian penting dari setiap jadwal latihan, terutama kalau tujuanmu adalah membentuk otot idaman. Begini, ototmu menggunakan waktu istirahat sebagai kesempatan untuk berkembang, menyembuhkan kerusakan sementara yang terjadi saat latihan, dan membentuk jaringan baru. Selain itu, fitness bukan melulu soal angkat beban karena fisikmu mampu. Fitness juga perlu mementingkan minat dan motivasi. Saat fisikmu lelah, dan dengan terpaksa pergi ke pusat kebugaran, maka latihanmu tidak akan berguna. Namun, saat kamu beristirahat dan mengembalikan semangat, latihanmu bisa menjadi lebih intens dan berhasil. Nah, saat kita lelah, tapi masih nekat menyelesaikan latihan, kita cenderung terburu-buru dan melewatkan sejumlah pengulangan penting. Teknikmu tidak sebaik biasanya lagi, kemajuanmu malah melambat, dan kamu bahkan malah bisa cedera. Ada satu hal yang sangat penting lagi, meskipun rangkaiannya terdengar simpel. Lakukanlah perlahan-lahan. Mulailah dengan latihan dasar dan perlahan beralih ke yang lebih berat. Latihan 4-5 kali untuk satu bagian tubuh sudah cukup. Jika lebih dari itu, ototmu bisa kelelahan. Saat latihan angkat beban, mulailah dari yang kecil dan naikkan beratnya secara bertahap. Selalu sisipkan periode istirahat di tiap rangkaian, tapi jangan terlalu lama. 15-30 detik sudah cukup. Jadi, bisa dibilang, sekarang saya sudah tahu rahasia di balik sistem latihan otot yang sempurna. Yang terpenting bukanlah berlatih dengan keras, melainkan berlatih dengan cerdas. Tapi saya masih punya satu masalah, yaitu mencari resolusi tahun baru yang baru, karena sepertinya saya tidak kuat lagi melatih otot. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.